Baik, untuk mempersingkat waktu, kami mengundang Pak Menteri untuk menyampaikan pemaparan dan pemikiran-pemikirannya. Silakan Pak Menteri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati kawan-kawan Majelis Nasional kami, para penyelenggara dan para peserta webinar pada hari ini yang saya muliakan. Saya akan mulai langsung karena waktu yang terbatas, mulai dari hilirnya. Hilirnya kita punya komitmen sesuai dengan perkembangan dunia digital, bahwa kantor ATR BPN suatu saat akan menjadi kantor digital. Saya berharap tadinya 2025 kita sudah fully digital. Dengan yang disampaikan Pak Riza tadi, kita akan perkenalkan teknologi yang terbaru, termasuk blockchain misalnya. Namun ini adalah sebuah perjalanan, ya. Karena hari ini kami mempunyai dokumen tertulis yang perlu kita digitalisasi. Kami punya sertifikat-sertifikat lama yang belum duduk, ya. Artinya belum duduk, masih kalau istilah kami itu flying parcel, flying sertifikat, belum duduk. Ini kita harus dudukkan. Kemudian masih banyak tanah-tanah yang belum terdaftar, kita daftarkan. Ya, pada saat yang sama, apa yang bisa kita lakukan dalam rangka menerapkan teknologi digital kita sudah terapkan. Dan pelayanan publik sekarang ini paling sedikit 4 layanan sudah digital. Ya, itu pertama adalah pengecekan sertifikat atau pengecekan elektronik. Ya, coba di ke depan halaman 4 ya. Nah, kemudian SKPT elektronik, informasi zona nilai tanah, dan pembebanan atau penempakan hak tanggungan. Jadi kalau Bapak pinjam ke bank sekarang tidak perlu lagi harus ke kantor BPN untuk memasang hak tanggungan. Bisa dilakukan oleh bank dengan bantuan PPAT, kemudian BPN tinggal mencatat. Begitu juga kalau roya, setelah kredit habis, bank meroyakan dan BPN cuma mencatat. Pengecekan sertifikat juga, kemudian SKPT, ya, ini 4 layanan. Secara de facto dengan 4 layanan elektronik ini, antrian di kantor BPN berkurang antara 30 sampai dengan 40%. Tapi di samping itu juga kita melakukan digitalisasi layanan, yaitu antrian kita bikin secara digital. Kita sudah launch Loketku. Kalau Bapak, teman-teman mau urusan ke BPN, download dulu itu program Loketku. Saya pikir ada di Google di Google, cari saja download. Kemudian kalau mau pergi ke BPN, di BPN mana, jam berapa, tanggal berapa, tinggal booking aja, booking waktu. Di situ apa urusannya, ada checklist. Kalau perlu form, tinggal di print saja. Sehingga dengan demikian, kalau misalnya mau datang ke BPN jam 2, tidak perlu antri dari pagi, karena sudah mendapatkan nomor antrian. Itu juga akan sangat mengurangi ramainya orang harus antri di BPN, apalagi dalam iklim pandemi sekarang ini, mengurangi kehadiran langsung, hadir di pada waktu dibutuhkan. Ini dengan bagian juga daripada digitalisasi kantor BPN. Kami juga memperkenalkan sistem loket sentuh tanahku. Orang bisa ngecek tanahnya dengan menggunakan
layanan Sentuh Tanahku. Ya, Sentuh Tanahku itu juga bisa di-download di Google, aplikasi Sentuh Tanahku. Kalau Bapak punya sertifikat, Ibu punya sertifikat, ingin tahu tinggal masukkan nomor itu, ada petunjuk di sana, kemudian lihat ya apakah letaknya sudah benar atau tidak. Karena tanah itu pasti benar letaknya, tapi sertifikat dulu yang belum ada titik koordinat, bisa saja begitu Bapak taruh di dalam Sentuh Tanahku, ternyata tanah Bapak yang misalnya di Pejambon kok tiba-tiba kelihatan di tengah lapangan Monas. Itu bukan tanahnya yang salah, tapi sertifikat itu yang belum duduk. Nah, itu dengan demikian masing-masing bisa mengecek tanahnya dengan menggunakan Sentuh Tanahku. Pada saat yang lain, kami melakukan perbaikan administrasi di kantor BPN dengan pelayanan yang lebih baik, komplain yang lebih baik, dan lain-lain. Sehingga kita harapkan berurusan dengan BPN menjadi lebih mudah dan menyenangkan. Kalau ada yang mempersulit, silakan melapor, ada sistem laporan. Bahkan nomor saya juga masyarakat mengetahui kalau misalnya ada yang macam-macam, tidak benar atau abuse, bisa juga WA kepada Irjen, kepada saya untuk kita perbaiki terus sistemnya. Pada saat yang sama kami ingin mendaftarkan semua tanah karena tanah di Indonesia yang merupakan kewenangan BPN paling sedikit sekitar 126 juta bidang, paling sedikit. Angka realnya bisa lebih, bisa di atas 150 barangkali, ya kan? Karena dulu satu bidang tanah, karena terjadi pewarisan dari 1 menjadi 6. Kalau dulu tercatat 1, sekarang real di lapangan sudah jadi 6, karena dipecah warisan. Nah, oleh sebab itu kita mau mendaftarkan seluruh tanah di seluruh Indonesia. Kalau seluruh tanah sudah terdaftar, maka potensi konflik akan dikurangin. Kemudian kalau tanah itu bisa disertifikatkan, masyarakat bisa menggunakan sertifikat tersebut untuk mendapatkan kredit perbankan, bisa menjadi leverage dalam rangka mendapatkan modal. Dan kalau seluruh tanah sudah terdaftar, maka mafia tanah akan mati angin. Ya. Nah, itu kita kejar sertifikat dan pendaftaran tanah. Kami memperkenalkan sejak tahun 2017 namanya program PTSL, pendaftaran tanah sistematik lengkap. Secara teori kita daftarkan dari RT per RT, RW per RW, kelurahan per kelurahan, kecamatan per kecamatan. Dengan demikian kita harapkan nanti seluruh tanah di sebuah daerah bisa terdaftar. Yang memenuhi syarat ya legal, kita keluarkan sertifikat. Sejak 2017 sampai sekarang ya kita mengejar target yang lebih cepat sehingga 2017 kita berhasil mendaftarkan 5,5 juta bidang. 2018 9,2 juta bidang. 2019 11, sekian juta. 2020 karena Covid berkurang menjadi cuma sekitar 7 juta, 2021 mungkin sekitar 8 juta. Karena ada kendala karena COVID, kendala di lapangan, dan juga ada refocusing anggaran. Nah, kemudian yang kedua, kita juga selesaikan sengketa. Yang tadi Pak Riza Patria mengatakan ada jumlah sekian ribu sengketa. Ya, sengketa itu macam-macam. Ada sengketa batas dengan tetangga, itu biasa dimediasi selesai. Ada sengketa warisan antar kakak beradik, itu biasa juga bisa dimediasi. Ada sengketa kemudian karena kepemilikan, itu kalau bisa kita mediasi, kalau tidak biasanya mereka ke pengadilan. Kalau sudah ke pengadilan itu agak lebih rumit. Ada juga kemudian sengketa karena ulah mafia tanah. Ini lebih rumit. Karena mafia tanah itu nggak banyak, yang banyak temannya.
Ya, temannya mafia tanah itu banyak sekali. Ya, ada oknum BPN, temannya mafia tanah, oknum PPAT, oknum aparat penegak hukum, oknum hakim di pengadilan, panitera, oknum pejabat pemerintah daerah. Nah, ini kalau sudah menyangkut mafia tanah itu akan lebih rumit, ya. Maka kami sekarang sedang memerangi mafia tanah. Kalau orang BPN bersalah, kita ambil tindakan sesuai dengan kesalahannya. Kalau mereka memang benar-benar terbukti terlibat mafia tanah, kita pecat, kita pidanakan. Tapi kalau mereka karena kekeliruan, karena kesalahan, itu kita ambil tindakan hukum administrasi. Yang bagus-bagus kita berikan kesempatan untuk mendapatkan tugas yang lebih baik, tanggung jawab yang lebih besar. Kita perbaiki pengembangan SDM, talent spotting, dan lain-lain. Jadi teman-teman sekalian, kami melakukan upaya sangat sistemik dalam rangka untuk menciptakan kepastian hukum dalam bidang pertanahan. Kalau kepastian hukum dalam bidang pertanahan sudah dicapai, maka semua masyarakat bisa tidur nyenyak karena tanahnya terjamin, tidak ada yang mengganggu. Ya, tujuan akhirnya ke sana. Namun karena Indonesia terlalu luas dan tingkat kemajuan, tingkat data yang ada, tingkat administrasi yang beda-beda, masih perlu waktu. Tapi kami minta mohon dukungan dari masyarakat, dukungan dari teman-teman kami, bahwa upaya bersama kita ini bisa kita capai, sehingga dengan demikian seluruh masyarakat Indonesia akan mendapatkan layanan pertanahan dengan baik. Mudah-mudahan seluruh tanah bisa bersertifikat, sehingga siapapun masyarakat Indonesia ini bisa pergi ke bank, tidak perlu lagi pergi ke rentenir, karena dengan ada sertifikat mereka bisa meleverage ke lembaga keuangan formal. Barangkali itu pengantar saya, mohon maaf sekali karena ada rapat kabinet, saya harus meninggalkan acara ini. Ada teman-teman BPN yang hadir, nanti kalau ada diskusi, saya yakin kalian beberapa kakanwil hadir, bisa ikut nimbrung untuk sama-sama menjelaskan atau memberikan pencerahan yang jika ada peserta yang ingin tahu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.